Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jadi, pada kesempatan kali ini di mata pelajaran pendidikan agama Islam, kita akan membahas pelajaran 2 ya, yaitu hidup lapan dengan berbagi. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya dulu mari kita membaca doa sebelum belajar, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi syafaat bagi diri kita sendiri. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadina nabiyyin wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari, yaitu pertama, memahami makna zakat, infak, sedekah dan hadiah. Yang kedua, membedakan makna zakat, infak, sedekah dan hadiah. Yang ketiga, menciptakan kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah dan hadiah. Dan yang terakhir adalah mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah dan sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu mengamati semua gambar. Jadi di sini ada dua gambar yang disediakan, yaitu gambar 1 dan gambar 2. Menurut kalian apa sih maksud dari gambar 1 dan gambar 2? Iya, jadi gambar 1 itu menceritakan tentang dua orang anak yang terlihat sangat bahagia ketika mereka sudah saling berbagi. Sedangkan di gambar 2 yaitu ada seorang anak yang sangat terlihat bahagia ketika mendapatkan sebuah kekayaan dari apa yang telah dijualnya. Jadi kedua gambar ini saling berhubungan ya, dan ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi dari kedua gambar tersebut maka timbullah pertanyaan, apa sih kaitannya zakat, infak, sedekah dan hadiah? Yuk mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, zakat. Secara bahasa, zakat artinya suci dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Sebagai seorang muslim, maka sudah seharusnya kita wajib mengeluarkan yang namanya zakat, tapi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi dari harta yang kita miliki, baik itu dari segi penghasilan atau dari segi keuntungan usaha yang kita miliki, maka harus dikeluarkan zakatnya secara fitrah. Adapun macam-macam zakat, yaitu yang pertama adalah zakat fitrah atau yang biasa dikenal dengan zakat fitrah. Apa sih arti dari zakat fitrah atau zakat fitrah? Jadi zakat fitrah ini bahasa artinya bersih atau suci, sedangkan menurut istilah adalah beberapa bahan pokok makanan dan pakaian Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang diperbolehkan, dan zakat fitrah ini wajib. Kemudian selanjutnya adalah tata cara menunaikan zakat fitrah. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi ketika kita ingin menunaikan zakat fitrah. Yang pertama adalah zakat fitrah berupa bahan makanan pokok, yaitu beras. Jika bahan makanan pokok negara kita pada umumnya adalah beras, maka zakat fitrah menggunakan beras. Tetapi jika ada daerah tertentu yang menggunakan bahan pokok selain beras, maka zakat fitrahnya menggunakan bahan pokok di daerah
emas dan perak. Adapun yang lain yaitu penghasilan yang disebut dengan zakat roh. Adapun ketentuan-ketentuan dalam zakat harta, pertama dilihat dari ketentuan bagi orang yang wajib berzakat. Orang yang wajib berzakat antara lain beragama Islam, baligh, berakal, bebas dari hutang, dan merdeka, atau bukan budak atau hamba sahaya. Yang kedua, ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya memiliki ketentuan antara lain cara memperoleh dengan halal dan baik, hartanya berkembang atau memberi keuntungan bagi pemilik, hartanya milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya, mencapai 1 tahun dan mencapai nisabnya. Yang ketiga, ketentuan penerima zakat. Pemberi zakat dinamakan muzakki, sedangkan penerima zakat disebut mustahik. Mustahik telah ditetapkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Adapun mustahik tersebut adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, rikab, gorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya kita masuk di makna infak. Infak berasal dari kata nafkah yang artinya nafkah. Infak dalam artian luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak dalam arti khusus adalah sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Infak sangat diperintahkan Allah. Infak tidak memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana zakat. Infak juga tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau siapa saja yang membutuhkan. Kemudian, keutamaan orang yang berinfak. Infak merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk selalu dilaksanakan oleh hambanya. Banyak keutamaan yang didapatkan oleh orang yang gemar berinfak. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 92 menjelaskan bahwa berinfak adalah amalan yang sangat istimewa. Orang yang berinfak juga akan memperoleh doa dari makhluk Allah yang paling taat, yaitu malaikat. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, tiada suatu hari pun di mana umat manusia bangun dari waktu pagi hari melainkan 2 malaikat yang turun. Lalu salah satu dari mereka mengucapkan, "Ya Allah, berilah ganti harta bagi orang yang berinfak." Sementara yang lain mengucapkan, "Ya Allah, kebinasaan bagi mereka yang menahan hartanya." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, makna sedekah. Sedekah berasal dari kata sadaqah yang artinya benar. Dengan demikian, orang yang bersedekah merupakan orang yang imannya benar. Secara istilah, sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridho Allah. Adapun manfaat dan hukum bersedekah. Bersedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan Allah. Bersedekah memiliki nilai yang mulia. Sedekah juga dapat meredam saat terjadi kebencian, permusuhan, ataupun pertikaian. Maka dari itu, bersedekahlah dengan cara yang mampu, terutama kepada kerabat dekat.
Dengan sering bersedekah akan merekatkan keluarga sehingga terhindar dari permusuhan. Pada dasarnya, hukum sedekah adalah sunnah, artinya sangat baik untuk kalian lakukan. Tetapi, sedekah dapat menjadi haram bila kalian mengetahui orang yang kalian kasih ternyata menggunakan hartanya untuk berbuat maksiat. Sedekah dapat juga menjadi wajib bila ada seseorang yang sangat membutuhkan, seperti kelaparan dan terancam jiwanya karena lapar. Maka dari itu, janganlah kalian berpangku tangan, berbuatlah yang terbaik untuk orang lain. Adapun dalil yang menegaskan tentang zakat adalah Quran Surah Al-Ma'arij ayat 24-25, yaitu, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagi tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Selanjutnya adalah makna hadiah. Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan, ataupun memberikan penghargaan. Misalnya pada saat kenaikan kelas, memenangkan lomba menulis, lomba pidato, dan lain sebagainya. Hadiah tidak harus berbentuk barang, tetapi dapat juga dengan ucapan yang indah, sehingga membuat mereka bahagia serta termotivasi melakukan yang lebih baik. Jadi, pada dasarnya memberi hadiah itu dengan niat yang tulus adalah hukumnya mubah atau boleh. Dengan tujuan memberikan rasa hormat dan penghargaan, ya tentu akan membuat bahagia atau membuat motivasi orang yang diberi hadiah itu meningkat. Dari beberapa bahasan materi yang telah kita bahas hari ini, maka adapun hikmah yang dapat kita petik dari makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah, yaitu yang pertama adalah melipat gandakan rezeki. Yang kedua, menghapus sifat kikir atau pelit. Yang ketiga, menolak musibah. Yang keempat, membersihkan harta. Dan yang kelima, membantu orang yang lemah. Jadi, untuk materi bahasan yang telah kita bahas selama beberapa jadi itulah beberapa materi yang telah kita bahas. Semoga bisa menjadi sumber belajar bagi anak-anakku dalam menuntut ilmu hari ini. Dan semoga materi ini bisa juga menjadi acuan anak-anakku dalam mengerjakan tugas yang akan diberikan. Cukup sampai di sini dan semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi